Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asma, stambuk A2419128, kelas B. Prodi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Tadulako. Baiklah, pada video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang gelombang. Nah, langsung saja kita ke materinya. Sebelum kita lanjut ke materinya, kita harus mengetahui dulu apa sih itu yang dimaksud dengan gelombang. Nah, langsung saja saya jelaskan di sini pengertian gelombang. Di mana gelombang adalah suatu bisikan atau getaran yang merambat pada suatu medium yang membawa energi dari satu tempat ke tempat lainnya. Pada gelombang yang merambat adalah gelombangnya, bukan saat medium perantaranya. Bentuk ideal dari suatu gelombang akan mengikuti gerak sinusoidal. Gelombang didefinisikan sebagai getaran yang merambat melalui medium, zat padat, zat cair, dan gas. Nah, di sini suatu hal disebut medium jika linear jika gelombang yang berbeda di semua titik tertentu di medium bisa dijumlahkan. Kemudian terbatas jika terbatas, saat itu disebut tak terbatas. Selanjutnya, seragam jika ciri fisiknya tidak berubah pada titik yang berbeda. Kemudian yang terakhir, isotropik jika ciri fisiknya sama pada arah yang berbeda. Nah, di sini ada persamaan gelombang, di mana secara umum gelombang dapat dituliskan secara matematis dengan persamaan, yaitu Y sama dengan A sin W kali T plus minus KX, di mana nilai negatif digunakan jika gelombang berasal dari kiri titik P atau gelombang merambat ke kanan. Sedangkan nilai positif digunakan jika gelombang berasal dari kanan titik P atau gelombang merambat ke kiri. Nah, di sini ada persamaan-persamaan. Yang pertama yaitu persamaan kecepatan rambat gelombang, di mana persamaannya yaitu V sama dengan lambda kali F, di mana V adalah kecepatan rambat gelombang, lambda adalah panjang gelombang, sedangkan F adalah frekuensi gelombang. Yang kedua yaitu persamaan frekuensi gelombang, di mana persamaannya yaitu F sama dengan 1/T, di mana F adalah frekuensi gelombang dan T adalah periode gelombang. Maka persamaan kecepatan rambat gelombang dapat dituliskan dengan V sama dengan lambda per T. Lanjut, di sini ada macam-macam gelombang. Yang pertama, gelombang menurut arah getarannya dibagi menjadi dua, yaitu gelombang transversal dan gelombang longitudinal, di mana gelombang transversal adalah gelombang yang arah getarannya tegak lurus terhadap arah rambatannya. Contohnya, gelombang pada tali, gelombang permukaan air, dan gelombang cahaya. Nah, di sini ada contoh gelombang pada tali. Nah, selanjutnya kita ke gelombang longitudinal, di mana gelombang longitudinal adalah gelombang yang arah getarannya sejajar atau berhimpit dengan arah rambatannya. Contohnya yaitu gelombang bunyi dan gelombang pegas. Nah, di sini ada contoh gambarnya yaitu gambar stinky. Nah, selanjut di sini ada gelombang menurut medium perantaranya, dibagikan juga menjadi dua, yaitu gelombang mekanik dan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang mekanik adalah gelombang yang di dalam perambatannya memerlukan medium perantara. Selanjutnya yaitu gelombang elektromagnetik, adalah gelombang yang di dalam perambatannya tidak memerlukan medium perantara. Contohnya sinar gamma, sinar X, sinar ultraviolet, cahaya tampak inframerah, gelombang radar, gelombang TV, dan gelombang radio. Di sini selanjutnya gelombang menurut amplitudo dan fasenya dibagi juga menjadi dua, yaitu gelombang berjalan dan gelombang diam, di mana gelombang berjalan adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Sedangkan gelombang diam atau gelombang stasioner adalah gelombang yang amplitudo dan fasenya berubah atau tidak sama di setiap titik yang dilalui gelombang. Nah, gelombang stasioner ini
dapat terjadi oleh karena interferensi penggabungan dua gelombang, yaitu gelombang datang dan pantul. Pantulan gelombang yang terjadi dapat berupa pantulan dengan ujung tetap dan dapat juga pantulan-pantulan merupakan kelanjutan dari gelombang datang atau fasenya tetap. Tetapi jika pantulan itu terjadi pada ujung tetap, maka gelombang pantul mengalami pembalikan fase atau berbeda fase 1800 terhadap gelombang datang. Nah, di sini ada suatu contoh soal, yaitu suatu gelombang berjalan dan mempunyai persamaan Y sama dengan 0,01 sin pi 4T dikurang X. X dan Y dalam cm dan T dalam sekon. Besar simpangan di titik yang berjarak 5 cm dari titik asal pada saat titik asal telah bergetar selama 2 sekon adalah. Nah, pada soal yang ditanya yaitu adalah besar simpangannya. Nah, sedangkan pada soal telah diketahui di mana Y-nya sama dengan 0,01 sin pi 4T kurang X, sedangkan X-nya 5 cm dan T-nya 2 sekon. Nah, setelah kita mengetahui apa semua yang diketahui, kita dapat menyelesaikan Y sama dengan 0,01 sin pi 4, kita masukkan nilai T-nya yaitu 2, dan masukkan juga nilai X-nya dikurang 5. Y sama dengan 0,01 sin pi 4 kali 2 sama dengan 8 dikurang 5. Nah, sehingga diperoleh hasil Y sama dengan 0. Jadi, besar simpangan gelombang tersebut adalah 0, di mana itu menandakan gelombang berada di titik simpul gelombang. Baik, terima kasih. Mungkin itu saja penjelasan dari saya. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.